Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salvatore Sugiarto. Saya mau bagi ilmu lagi tentang bagaimana sih punya cabang usaha tanpa harus utang ke lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Misalnya begini, kamu sudah punya usaha sendiri, apapun itu, mau kuliner, usaha kreatif atau apapun yang ternyata sudah settle bisnisnya. Artinya setiap bulan menunjukkan keuntungan. Omset 100 juta bisa untung 25 juta. Omset 200 juta bisa untung 50 juta. Ada duitnya, bukan hanya di atas kertas, kelihatan tuh duitnya. Oh, berarti ini sudah menunjukkan bahwa bisnismu ini sudah layak kalau misalnya mau dibesarkan di tempat lain. Jangan sampai bisnis yang masih terengah-engah, per bulan kok nggak jelas ya, profitnya berapa, keuntungan berapa nggak jelas, jangan sampai berani untuk dikembangkan. Artinya apa? Ini satu tempat belum matang. Kalau belum matang ya jangan buru-buru dong dipindah ke tempat lain, bahaya. Yang satu ini diurusin dulu. Tapi ketika satu tempat bisnis tersebut sudah menunjukkan keuntungan, ada profit yang kalian dapatkan, maka bisa nih kalian jadikan untuk diduplikasi di tempat lain supaya pemasukannya juga berlipat ganda. Dari satu tempat 100 juta, kalau dua tempat 200 juta dong. 3 tempat 300 juta, 4 tempat 400 juta. Nah, gimana caranya? Dulu saya pun ngalami momen-momen seperti itu ketika berkeinginan, yuk buka cabang, utang dong ke bank, buka cabang, pinjam kemana. No, efeknya ternyata nggak enak. Apalagi bisnis yang baru kita mulai di satu tempat, yang baru walaupun ini duplikasi, belum ada jaminan ini akan sukses. Padahal utang sudah keluar dan bunga berbunga, bayangkan. Satu tempat ini eksis, satu tempat belum eksis, ada utang masuk ke tengahnya. Bahayanya ketika ini nggak jalan, maka bisnismu yang pertama akan dimakan oleh bisnis yang kedua. Karena harus nomboi operasional dan juga bayar utangnya. Ini yang bahaya. Jangan sampai dilakukan. Terus bagaimana caranya dong Mas supaya saya punya usaha yang berkembang di beberapa titik tanpa harus berhutang di bank? Ilmu yang pertama adalah menabung. Ini adalah cara paling tradisional. Setiap dapat keuntungan di cabang pertama, kamu kumpulin di rekening khusus yang tidak boleh diotak-atik. Per bulan misalnya nabung aku bisa 5 juta, 2 juta, 3 juta. Terus kalau nggak rutin nih 5 juta, maka dalam 1 tahun kamu sudah punya uang 60 juta bersih di luar dari profit yang kamu ambil. 60 juta ini bisa dicarikan untuk bikin cabang kedua. Kalau kurang ya sabar, berarti 2 tahun baru bisa bikin cabang kedua. Nggak masalah, tapi cabang kedua nanti buka tanpa membebani cabang yang pertama. Karena tidak harus bayar cicilan, tanpa harus bayar bunga ke bank. Ya, itu ilmu paling pertama. Yang kedua adalah ilmu bersyirkah. Syirkah itu adalah kerjasama yang syar'i. Kita pengen punya usaha dengan melibatkan orang lain. Dan akadnya bukan utang piutang. Akadnya adalah siap sebagai mitra, siap untung dan siap rugi. Misalnya saya punya usaha nih, saya butuh 100 juta. Kamu punya dana 100 juta, yuk join, saya tawarkan. Kamu jadi investor saya, kita bagi hasil ya. Saya 60% selaku pemilik modal dan yang melaksanakan. Kamu sebagai investor saya kasih 40%. Sudah, kamu tenang-tenang aja jadi investor, saya akan menjalankan bisnis di titik kedua ini. Sistemnya saya duplikasi dari cabang pertama, orang-orangnya pun saya akan cari, sehingga bisnis ini akan berjalan. Ternyata dalam 6 bulan kita sudah bisa BEP, maka saya akan memberikan hasil 40% per bulan dari keuntungan kepadamu. Enak toh? Jadi kamu posisi sebagai investor, dan saya yang pun senang karena tidak harus keluar duit, saya sudah punya cabang kedua. Dan ini pun ternyata sudah saya lakukan di beberapa usaha saya di kedai digital dan sudah bertahan sampai 12 tahun ini. Artinya apa? Ketika saya memulai dulu awal-awal ternyata akadnya pun ternyata sudah syirkah. Cuman saya belum tahu istilah syirkah waktu itu, jadi oh ya enak ya. Dan ini bisa bertahap untuk cabang ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan tidak harus dari sumber yang sama. Misalnya bisa nih, cabang kedua saya bekerja sama dengan kamu. Nanti cabang ketiga saya bekerja sama dengan orang lain. Cabang keempat saya bekerja sama dengan orang lain lagi, nggak masalah. Tapi saya tiap cabang ini punya MOU sendiri-sendiri, punya perjanjian sirkah sendiri-sendiri, bahwa saya sebagai pengelola, saya sebagai pemilik, dan Anda sebagai investornya. Ya, sampai sini paham ya? Terus Mas, bagaimana kalau rugi? Nah, ini masalahnya. Banyak investor yang pengennya enak terus, tapi nggak mau rugi. Di awal itu harus dijelaskan bahwa konsep sirkah ini adil. Siap untung, siap rugi selama saya selaku pemilik usaha dan pengelola tidak melakukan kecurangan dan berkhianat. Bisa loh misalnya, karena sesuatu hal cabang kedua yang kamu tadi join ini rugi. Ruginya apa? Ternyata ruginya karena memang ada sesuatu hal yang memang secara manajemen itu rugi.
misalnya soal karyawan atau apapun kejadian yang membuat usaha ini tidak berjalan maksimal, faktor pasar, lingkungan tempat berjualan yang ternyata tidak mendukung seperti tempat bersama, dan ini diputuskan usaha ini tutup, maka kita akan berbagi kerugian, tanggungan kita bareng. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya cabang kedua ini tutup karena kelalaian saya, uang hasil dari cabang kedua saya gunakan buat beli mobil, saya gunakan buat foya-foya, beli handphone, wisata ke luar negeri, maka saya siap dituntut dan saya harus mempertanggungjawabkan. Saya harus mengembalikan modal tersebut kepadamu. Kalau enggak, itu terjadi sesuatu yang enggak adil, berarti ada kezoliman di sana. Jadi syirka itu harus menjadi bisnis yang saling bagi untung dan bagi rugi.